Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya ingin membahas ini media tumpuk ya. Jadi media tanamnya ini bertumpuk. Yang ini yang bagian atas ini kecil, ini kebetulan SW2 ya. Yang ini 1613, ini medianya kecil. Kemudian kita masukkan ke media yang besar, tapi tidak kita ganti wadahnya, atau polybag yang kecil tetap kita masukkan ke dalam polybag yang besar, akan tetapi polybagnya masih dipakai ya. Dan ini nanti sewaktu-waktu dicabut masih bisa untuk dibawa kemana-mana, misalnya dipindahkan. Ini kepentingannya adalah untuk menjaga agar medianya tetap kecil, tapi akses nutrisi tetap bisa banyak. Bagaimana caranya nanti kita bahas. Tapi sebelum itu kita kupas dulu apa manfaatnya ya. Manfaatnya satu, dengan media yang kecil ini otomatis bagian pangkal batang ada di bagian atas ya. Jadi di bagian media polybag yang bagian atas, tapi akarnya nanti sebagian besar ada yang turun ke bawah, dia mencari nutrisi, mencari air. Kalau medianya kecil sebegini, kita telat menyiram air sedikit saja kalau daunnya sudah sebegini banyaknya. Pagi disiram, sore sudah minta disiram lagi, belum lagi nutrisinya. Dengan media yang kecil seperti ini nggak mungkin lah untuk mencukupi kebutuhan ini, apalagi diharapkan bisa tumbuh. Dari mana nanti nutrisinya? Untuk itu kita siasati dengan cara yang seperti ini. Yang berikutnya, apabila musim hujan ya, musim hujan ini kalau dibuat seperti ini, nanti media yang bagian atas tidak mungkin bisa basah, maksudnya basah kuyup ya, tidak becek. Otomatis bagian atas tetap hanya lembab saja, karena airnya nanti diharapkan turun semua ke bagian bawah ya. Jadi keuntungan ganda. Keuntungan selanjutnya adalah apabila lokasi kebun kita jauh ya, jauh dari tempat pembibitan, maka nanti yang bagian bawah bisa kita bongkar, kita buang bagian bawahnya. Yang kita bawa cuma bagian atasnya, tapi akarnya yang turun, yang keluar dari polybag utama, polybag kecil ini bisa tetap survive ya. Jadi bisa stabil, tidak stres, tapi akarnya sudah banyak. Nanti akarnya kita bersihkan yang bagian bawah ini dari medianya kita tinggal membawanya, tinggal bagian yang polybag yang kecil. Jadi ringan, ringkes, tidak makan tempat, tidak berat untuk membawanya. Jadi itu keuntungannya. Nah, sementara kalau sudah bisa dipastikan harus diperbesar ya, kita perbesar aja seperti ini. Tempat penanamannya nanti dekat dengan lokasi, langsung saja kita perbesar. Tidak perlu kita buat seperti ini. Nah, kebetulan ini saya juga penjual bibit, jadi nanti proses pengiriman kalau medianya besar kan nanti mahal ya, otomatis butuh dengan media yang kecil. Tapi akarnya nanti tetap disertakan, tidak ada masalah. Kita bungkus lagi dengan plastik, bisa kita kirim, tanamannya aman. Oke, sekarang kita cek dulu ya kebenaran dari hal yang saya sampaikan tadi. Nah ini coba lihat ini ya, tanamannya kurus banget, daunnya sudah banyak tapi sulit untuk bertumbuh, sulit banget. Batangnya juga kecil sekali seperti ini. Nah ini karena apa? Karena medianya kecil, akarnya sudah terlanjur banyak, dia nanti kesulitan memenuhi kebutuhan airnya. Akhirnya apa? Akarnya pada keluar. ini kita lihat ya. Nah ini akarnya nancep di tanah di bagian bawahnya. Ini kita lihat ya. Nah ini akarnya keluar sudah, tapi tetap kurus bawahnya. Karena apa? Kurang akarnya ini pun di bagian bawah ini sudah betonan. Jadi
ada tanahnya cuma sedikit bagian atasnya saja ini. Nah, ini kita cabut dulu. Agak dalam ini ya. Diretakan ini masuk. Nah, ini sudah sebegini. Oh, ada lagi nih. Ada lagi akarnya yang keluar. Makanya harusnya kita buat sistem bertingkat saja kalau memang rencana mau dijual atau dikirim ya, supaya tidak kejadian seperti ini. Nah, ini kita lihat ya, ini akarnya sudah pada keluar semua, tapi pohonnya tetap aja kurus karena tidak dapat nutrisi yang bagus, kebutuhan airnya kurang ya. Ini disiram pagi itu, sore sudah kering. Ini barusan tadi habis disiram dengan daun yang sebegini, tapi dia tidak mau tumbuh karena kebutuhan, terutama kebutuhan air. Nutrisi mungkin pupuk bisa kita lakukan, tapi kalau kekurangan air ya sama saja, bisa-bisa malah overdosis nanti. Ya, ini sudah saya siapkan. Coba cek lagi yang lain, sama ini juga kurus ini apalagi tumbuh dua ini. Saya usahakan siram pagi sore akhirnya mau numbuh dia, tapi ya tetap kurus, sulit untuk bisa subur. Nah, ini ada akarnya juga, ada yang tembus ke bawah. Ini kita cek ya. Nah, ini akarnya. Bentar. Nah, ini akarnya ke bawah. Ini juga ada ini. Nah, ini akarnya ke bawah, ini kita cabut dulu. Ini kasihan dia mau cari makanan. Mau cari makanan sama kebutuhan airnya ini. Nah, ini kalau akarnya keluar di bagian permukaan atau di udara bebas ini sangat rentan ya. Jadi ndak bisa sehat. Nah, kalau kita tutup seperti ini kan bisa sehat akarnya nanti. Oke, kita lanjutkan dengan yang ini. Ini sebetulnya akarnya juga sudah sangat banyak ini. Akan tetapi ya seperti itu tadi yang saya sampaikan, sulit untuk tumbuh. Setelah saya siram pagi sore mau numbuh juga ini. Tapi ya gitu, agak sulit untuk bisa bagus. Nah, ini akan saya pindahkan. Caranya sebelum kita masukkan, nah ini sudah saya siapkan ya wadahnya. Polybag yang sedikit lebih besar di bagian bawahnya ini sudah saya siapkan. Kita lubangi seperti ini. Nggak usah terlalu dalam, pokoknya masuk sekitar 1 cm 2 cm lah ya, 2 cm gitu aja cukup. Kita masukkan di sini, tapi sebelumnya polybagnya bagian bawah ini kita sobek sedikit bagian pojok ya. Nah, di bagian pojoknya ini kita siapkan ya, kita sobek atau kita gunting ya. Tapi kalau ada akarnya kita tekan dulu agak menyisih ya, supaya nanti akarnya nggak ikut kepotong. Sayang kalau kepotong. Nah, ini kita gunting. Nah, pojok yang lain yang 3 sudah saya gunting. Mari kita lihat bagian perakarannya. Nah, ini kelihatan banyak sekali akarnya ya, karena sebetulnya sudah cukup banyak ini akarnya, tapi karena medianya kecil jadi ya sulit untuk bertumbuh. Nah, ini sisi yang lain, pojok yang lain yang sudah saya sobek, ini juga sama. Nah, ini banyak akarnya, ini juga. Jadi kita sobek sedikit saja supaya apa, nanti ke depan saat kita lepas dari media polybag yang besar ini, polybagnya yang bagian atas tetap bisa menjaga polybag yang bagian atas ini bisa tetap menjaga stabilitas dari tanaman yang kita berlakukan ini ya. Jadi supaya nanti tetap sehat,
tidak stres. Oke, kita tutup ya, walaupun masuknya cuma sedikit tidak ada masalah. Yang penting kita siapkan nutrisi. Tentu saja kalau medianya besar begini ini, kebutuhan airnya juga ya akan sangat aman, serta pemberian nutrisinya juga bisa cukup lumayan banyak, sehingga sehingga tanaman kita ini, tanaman kebetulan tanaman anggur ya, jadi ini tanaman apa saja bisa kita berlakukan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini aman nanti. Di samping itu juga pada saat musim kemarau seperti ini, seperti saat ini kan musim kemarau panjang ya, panasnya minta ampun, ini nanti lumayan bisa membantu menjaga temperatur dari media tanam. Jadi medianya ini nanti tidak terlalu sangat panas gitu, jadi lumayan bisa meredam ya. Ini bagian bawah nanti bisa meredam. Sementara kalau kita lakukan penyiraman yang cukup banyak di bagian atasnya sini, medianya tidak akan becek. Karena apa? Nanti dia akan meresap turun, merembes ke bagian bawah. Musim hujan juga seperti itu. Walaupun hujan deras sekalipun, nanti batangnya tetap aman. Karena apa? Bagian batangnya tidak akan terjadi becek, atau media yang bagian atasnya tidak mungkin becek. Karena apa? Dia akan turun masuk ke media yang bagian bawah. Nah, sementara yang akan terjadi becek nanti di bagian bawah sini, yang bersentuhan dengan lahan atau tempat dudukannya di bagian ground ya. Bagian bawah ini nanti yang terjadi becek. Alhamdulillah, proses sudah selesai. Akan tetapi walaupun proses sudah selesai seperti ini, kita harus tetap mengawal paling tidak sekitar 5 hari sampai 1 minggu ya. Itu tetap kita lakukan penyiraman rutin, setidaknya 1 hari 1 kali. Terutama di musim kemarau seperti ini. Kalau musim hujan udah cukup 1 kali penyiraman saja sudah cukup. Tapi kalau musim kemarau begini, setidaknya 5 hari ke depan itu tetap kita kawal. Penyiraman tetap 1 hari 1 kali. Penyiraman tetap harus dari bagian atasnya begini ya. Nanti setelah 1 minggu biasanya akar sudah mulai aktif ke bagian bawah. Jadi kita bisa lakukan penyiraman 2 hari 1 kali. Kalau musim kemarau. Kalau musim hujan jauh lebih aman dengan cara yang seperti ini, supaya tidak terlalu terjadi becek pada media bagian pangkal batang. Biasanya kalau pangkal batangnya selalu basah atau becek ya, itu akan menimbulkan endemi fusarium, jamur fusarium. Nah, kalau kita berlakukan media bertingkat seperti ini, akan mengurangi hal tersebut, atau meminimalisir lah, setidaknya itu bisa mengatasi hama fusarium. Nah, itu salah satu keunggulannya. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat ya. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.